Lebaran lagi. Ya, kalau kata Syekh Abdul Rahman, kalau bulan puasa banyak punya duit, wah itu ucap-ucap kaki. Enggak begitu juga. Enggak begitu juga. Ada orang yang punya duit malah justru ke Rasulullah aja. Kan ada orang yang begitu para jamaah sekalian. Makanya kembali kepada kepribadiannya. Ini kembali kepada jamaah sekalian, karena ini termasuk daripada bulan yang mulia. Makanya kata-kata ada dalam satu ayat Al-Quran itu dikatakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu ayat Al-Quran. Fala tazlimu, maka janganlah kamu berbuat zalim fihinna, di dalam bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram para jamaah sekalian. Jadi kemaksiatan mesti kita kurangin dan yang sholatnya masih bolong-bolong kita tambelin dan karena ini termasuk daripada udah bulan yang mulia. Bahkan kata ulama dari ayat yang tadi menafsirkan daripada ayat ini bahwa orang yang banyak ibadah akan dilipat gandakan. Mengaji dilipat gandakan. Orang yang puasa dilipat gandakan. Orang yang sholat jamaah dilipat gandakan. Orang yang sedekah dilipat gandakan. Ini di bulan Rajab. Kalau seandainya kebaikan akan dilipat gandakan, maka tentunya kemaksiatan pun juga sama. Makanya tadi dalam satu ayat Al-Quran, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali menzalimi, itu dibilang di sini di dalam bulan haram tadi, kepada anfusakum, kepada diri kamu sekalian para jamaah sekalian. Ya. Makanya malam ini ngaji agak banyak ya. Mudah-mudahan terus ya bikin banyak. Nah, ini termasuk di bulan Rajab, bulan yang mulia. Sampai-sampai itu kalau orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab, maka tentunya banyak limpahan-limpahan pahala. Sampai-sampai diceritakan dalam suatu hadis, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marra di kubur. Ketika itu beliau lewat kuburan. Fawaqafa 'inda al-qubur. Ketika yang namanya beliau lihat kuburan, ketika itu beliau diam sejenak. Wa baka bukaan syadid. Nabi nangis. Nabi nangis ketika itu. Ketika itu sahabat mengatakan, dibilang di sini, ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasul. Wahai Rasul, kenapa begitu kamu lewat kuburan kamu diam, kemudian kamu menangis, kemudian kamu mendoakan untuk kuburan para jamaah sekalian? Akhirnya jawab Nabi dibilang di sini, ini orang yang ada di kuburan yu'azzabuna, mereka pada disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan-siksaan kuburan. Mereka semua disiksa tuh. Oleh karena itu saya menangis dan saya doakan mudah-mudahan Allah ringankan daripada siksaan kuburan. Bahkan Nabi menyatakan, dia bilang, lau soma yauman min Rajab, kalau seandainya ini orang puasa satu hari saja di bulan Rajab, ma'azzabu, maka tentunya mereka tidak akan disiksa di kuburan para jamaah sekalian. Apa begitu? Walaupun memang puasa Rajab termasuk adalah puasa yang sunnah. Kita kan kadang-kadang cuma dapat setahun sekali pada jamaah sekalian. Makanya kalau orang-orang tua kita, itu orang-orang yang nyanyi kita, kadang-kadang sampai yang namanya sampai 10 hari dari tanggal 1 ini. Yang sempat satu sih satu aja udah. Atau begini sampai yang ini jangan apa-apa. Kagak puasa pun juga kagak apa-apa. Tapi yang jelas bahwa yang namanya bulan Rajab termasuk daripada bulan yang mulia. Banyak-banyak deketin kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak yang namanya kita istri, banyak-banyak yang namanya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini adalah termasuk adalah satu bulan yang mulia. Saudara, kita kembali di dalam suatu hadis tadi dibilang di sini, wa man kana
niyatuhu fid dunya, dan kalau seandainya orang yang niat dunia doang, orang niat dunia doang, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai-beraikan tuh. Makanya beda dengan orang yang niat akhirat. Kalau yang niat akhirat yang bercerai-berai akan diberikan, tapi sebaliknya orang yang niat akhirat dan dunia dibilang di sini maka akan dicerai-beraikan. Ya, rezeki di depan mata, notaris diambil tanda tangan. Mungkin barangkali udah niat dunia, pokoknya kalau begini, mau beli ini dah, mau puasin dah. Ya misalnya, tahu-tahu kagak jadi. Tahu-tahu kagak jadi. Kita nggak tahu para jamaah sekalian. Makanya kan tadi kami katakan bahwa yang namanya itu rezeki itu kan ada dua. Ada rezeki hak orang lain, ada rezeki memang yang milik dia. Tapi kalau seandainya ini orang niatnya niat dunia doang, ya udah diberikan rezeki yang memang milik dia. Tapi sebaliknya kalau orang tersebut adalah niat daripada niat akhirat, yang rezeki orang lain akan jadi milik dia para jamaah sekalian. Ini lantaran karena niat akhir. Jadi bukan ngaji doang kita niat akhirat. Dagang niatin akhirat. Ngojek niatin akhirat. Cuma sholat niat akhirat doang, sholat kagak. Sama aja kalau begitu. Ya iya. Niat akhirat ya niat doang, sholatnya kagak, ya sama aja bohong. Yang jelas orang yang niat akhirat adalah orang yang takwa. Begitu Allahu Akbar, langsung tuh ya datang tuh ke masjid, datang ke ini di kadang-kadang di Jumat malam betul banyak banget tukang mobil. Kadang-kadang dalam pikiran kita, ya orang nggak bisa, orang apa ya? Ya tidak, jangan naik motor tuh ayo. Ya kan mayoritas kan namanya di daerah kita ini mayoritas mencari rezeki memang merupakan suatu kewajiban, termasuk ibadah. Memang, cuma jangan sampai yang namanya melalaikan satu kewajiban gitu. Nah kalau Jumat merupakan satu kewajiban, sholat dulu berhenti. Yang namanya gitu matiin dulu itu. Jadi gak perlu perhatian nih kalau orang yang sholat Jumat itu HP mati, jangan suka yang SMS, jangan suka ini. Kadang-kadang sering saya kita menegur kagak bisa. Sebab kan beri isyarat saja tuh. Ketika yang namanya khotib sudah naik itu nggak boleh. Isyarat aja tuh. Ya. Jadi orang yang ketika khotib udah naik dibilang di sini, ketika itu dia main HP, dia SMS, dia apa, itu cuma-cuma. Ini orang sekedar menggugurkan kewajiban doang, akan tetapi pahala daripada sembahyang Jumat dia nggak dapetin. Ya, kalau sering di Jawa itu kan kalau misalnya al-imamu yakhutub wala yatakallam, jangan apanya ngomong pokok lago itu maksudnya begitu. Habis tapi pokok lago itu maksudnya sia-sia belaka. Ketika yang namanya khotib udah naik, diam. Iya. Gak boleh namanya bisik dan ngasih isyarat aja, kagak boleh. Ya, ini yang mesti kita tahu agar supaya ibadah kita adalah ibadah yang berkualitas para jamaah sekalian. Jadi kembali para jamaah sekalian, ini di sini dikatakan dibilang faman kanat niyyatuhu ad-dunya farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, maka ini orang akan dijadikan kefakiran, fakir saja. Maksudnya fakir di sini merasa kurang aja udah, nggak pernah yang merasakan satu kepuasan kadang lantaran yang ke dunia doang. Makanya enakan kita, ya enakan kita orang pejabat yang begitu tinggi, orang polri, orang kepolisian, seorang jenderal, seorang menteri, seorang elit, para jamaah sekalian, belum tentu mereka yang puas segala apa ada yang segala ada, belum tentu punya hidayah kalem, kaya dalam hati, belum tentu para jamaah sekalian. Ini mahal para jamaah sekalian punya sifat yang namanya qanaah. Kayak tadi itu resepnya begitu. Segala sesuatu pasang suatu niat
niatin akhirat. Jadi kalau orang yang punya niat akhirat dibilang di sini, maka tentunya dia akan mendapat satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia punya niat dunia, tok dibilang di sini, ja'ala fakhrahu baina aini, maka Allah akan jadikan dibilang di sini itu kepakiran dalam pandangannya para jamaah sekalian. Saudara, sampai di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, ketika itu beliau masuk rumah Nabi. Ketika itu faqad asara bi janbihi syarif. Ketika masuk ke rumah Nabi, dibilang di sini itu Nabi itu tidur di atas tikar bergantak, faqad asara bi janbihi syarif. Kalau orang-orang dulu kan kita kan buat tidur di atas balok ya, belum pakai kasur dulu. Masih ini dulu ngalamin bahwa yang namanya itu ubin pakai nyantai gaji. Aku ini sekarang sudah pada mewah sekarang. Anak-anak sekarang dikit-dikit pakai motor, dikit-dikit pakai mobil. Ya iya, enak ngobak mulu. Nggak ada yang benar. Coba kalau orang dulu para jamaah sekalian, walaupun ilmunya sedikit tapi berkah, makanya umurnya panjang-panjang. Orang dulu. Nah ini para jamaah sekalian, ya. Nah ini Nabi ini ketika tidur di atas tikar itu berkata. Sayyidina Umar ketika itu masuk ke rumah Nabi, melihat Nabi berkata begitu menangis. Nabi baru bertanya, ya Umar, dibilang di sini, kenapa engkau menangis? Tidak, Umar dibilang. Sayyidina Umar ketika itu mengatakan orang-orang Persia itu pada bermegah-megahan, mereka pakai kasur, mereka pakai sutra, mereka fasilitas-fasilitas yang serba mewah. Sedangkan kau wahai Rasul adalah seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah. Kok gini-gini banget bilang di sini? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi ketika itu mengatakan, dibilang di sini, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Itu mereka orang-orang di luar Islam memang didahulukan untuk keenakannya. Jadi orang-orang di luar Islam memang keenakannya didahulukan. Makanya sampai ada hadis Nabi dibilang di sini bahwa yang namanya dunia jannatul kafirin. Itu hadis bahwa yang namanya dunia di sini adalah merupakan surganya para jamaah sekalian. Orang-orang kafir. Makanya sampai Nabi mengatakan demikian para jamaah sekalian, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim dunya. Mereka sih dibilang keenakannya memang didahulukan para jamaah sekalian. Wa nahnu qaumun, sedangkan kami dibilang di sini adalah satu kaum dibilang ukhirat lana thayyibatuna. Keenakan-keenakan kami dibilang di sini itu nanti, bukan sekarang. Oke, para jamaah sekalian, di sini seorang ulama yang bernama para jamaah sekalian, yaitu Imam A'mas an Khaisamah qala. Ketika itu beliau menyatakan para jamaah sekalian, taqulul malaikah, malaikat pada ngomong, malaikat ngadu, ya Rabb, ya Allah, dibilang di sini abdukhal kafir, hambamu yang kafir, dibilang basyatta alaihi dunya, engkau jembarkan mereka dunia. Kok orang-orang kafir kok kasih kamu enak-enak aja? Basyatta wa tazwi anhul bala, kemudian kamu jauhkan mereka, dibilang di sini daripada bala, dibilang di sini. Akhirnya ketika itu Allah mengatakan, hai malaikat, coba lu lihat sanksinya ini orang. Engkau jadi orang Nabi di akhirat, tentunya mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Sampai-sampai dibilang di sini, ma yanfa'u, dibilang di sini, segala sesuatu dibilang yang mereka merasakan keenakan tadi waktu di dunia, yang mereka rasakan seakan-akan tidak bermanfaat.
Tapi sebaliknya, abdukal mu'min, seorang hambamu yang mukmin, dibilang di sini, yang miskin kau jauhkan mereka daripada dunia, akan tetapi mereka dapatkan daripada segala bala dan segala musibah. Kalau kata ini pada malaikat melihat tidak sanksinya nanti yang namanya di akhirat apa? Berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah yang namanya diberikan ke surga, dibilang di sini, mayadur, segala sesuatu yang ada yang mereka dapatkan waktu di dunia, segala ketidakenakan itu seakan akan hilang begitu saja para jamaah sekalian. Ya, jadi kita sabar para jamaah sekalian. Jadi dunia di sini memang surganya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Makanya kita harus sabar, laksanakan untuk ibadah, lakukan dengan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak hitung yang namanya itu hari kiamat. Hari kiamat itu kalau dihitung itu masih belum sampai separuhnya. Tapi kita yang namanya kita hitung dengan yang namanya standar umur kita. Jadi apa ahli kasab itu mengatakan bahwa yang namanya umur dunia dengan sekarang ini belum sampai separuhnya. Kita masih lama berarti. Tapi kita tidak ukur ke situ tuh. Kita ukur dengan standar daripada umur kita. Ya, umur kita 60, 70, 40 ayo udah loyal, udah begini, udah banyak punyanya, banyak masuk angin, banyak ini. Nah ini para jemaah sekalian, yang setidak-tidaknya ini menjadikan suatu ibarat buat kita bahwa yang namanya semakin kuatnya kita, justru semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke pokok permasalahan para jemaah sekalian, ini pasang suatu niat akhir apa saja. Mau ngaji kek, mau kerja kek, mau apa kek, dan kalau semuanya tadi dilandasi dengan yang namanya pasang kita niat akhirat, maka tentunya kita akan mendapat daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja para jemaah sekalian, sebelum kami akhiri, kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan buat orang-orang tua kita, muassis daripada ini mushola, dan juga termasuk guru-guru kita semua yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang kedua buat diri kita, mudah-mudahan Allah berikan suatu perlindungan buat diri kita. Allah jaga diri kita, Allah berkahkan daripada umur kita, Allah berkahkan daripada harta yang kita miliki, diberkahkan di bulan Rajab dan Sya'ban, disampaikan kita di bulan Ramadan, dan diakhirkan daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah binatul qubul bi hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahul Fatihah. Ya jangan aku doa dia Rabbana taqabbal minna innaka wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lana wa liwalidayna warhamna wa rabbayana shighara lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ra'ufur rahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.